Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Zahra dengan NIM 125241030. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas komprehensif audit berdasarkan kasus PT Surya Kencana yang sedang bersiap untuk melakukan IPO. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian. Pertama, mari kita bahas 7 bagian laporan audit wajar tanpa pengecualian. Laporan ini disebut juga unqualified opinion, yang artinya laporan keuangan dianggap wajar tanpa pengecualian. Ada 7 bagian utama. Yang pertama, judul laporan. Harus mencantumkan kata independen, misalnya laporan audit independen. Yang kedua ada alamat laporan audit, ditujukan kepada Dewan Direksi dan pemegang saham PT Surya Kencana. Yang ketiga, paragraf pendahuluan menjelaskan bahwa KAP Adil dan rekan telah mengaudit laporan keuangan dengan tanggung jawab laporan ada di pihak manajemen. Yang keempat, paragraf ruang lingkup. Audit dilakukan sesuai standar audit SA dan mencakup penilaian risiko salah saji material. Yang kelima ada paragraf pendapat memuat kesimpulan auditor. Yang keenam, nama dan alamat KAP menunjukkan identitas auditor. Yang ketujuh, laporan audit menandai berakhirnya tanggung jawab auditor terhadap kejadian setelah tanggal laporan keuangan. Materi kedua adalah pengendalian internal. Untuk perusahaan publik seperti PT Surya Kencana yang akan IPO, auditor wajib menilai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kewajiban ini mengacu pada pasal 404B Sarbanes-Oxley Act. Laporan ini berisi 4 paragraf. Yang pertama, paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen. Yang kedua, paragraf ruang lingkup, audit mengikuti standar PCAOB. Yang ketiga, paragraf definisi dan keterbatasan, menjelaskan arti pengendalian internal serta keterbatasannya. Yang keempat, paragraf pendapat dan relevansi silang, menyatakan apakah pengendalian internal efektif dan menunjuk ke laporan keuangan utama. Selanjutnya, materi ketiga yaitu konsistensi prinsip akuntansi. Dalam skenario pertama, PT Surya Kencana mengubah metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi rata-rata tertimbang. Perubahan ini diungkapkan secara memadai sehingga auditor hanya menambahkan paragraf penjelasan setelah paragraf opini. Perubahan ini tidak menghasilkan opini bersyarat karena masih sesuai standar akuntansi. Selanjutnya, kelangsungan usaha. Dalam skenario kedua, ada keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha PT Surya Kencana. Auditor tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi menambahkan paragraf penjelasan tentang going concern setelah paragraf opini. Opsi lain adalah disclaimer of opinion, namun jarang digunakan karena pengungkapan sudah memadai. Selanjutnya, keterlibatan auditor lain. Pada skenario ketiga, anak perusahaan PT Surya Kencana diaudit oleh auditor lain. Auditor utama memiliki 3 opsi. 1. Tidak menyebut auditor lain. 2. Mengeluarkan opini bersama atau shared opinion. Yang ketiga, mengeluarkan opini bersyarat. Karena anak perusahaan menyumbang 20% aset dan 25% pendapatan, maka auditor utama memilih opsi bersama. Materi selanjutnya ada pembatasan lingkup audit. Skenario keempat, manajemen membatasi pemeriksaan piutang dagang yang nilainya material. Auditor memberikan opsi wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sebelum paragraf opini. Namun, jika bukti sangat terbatas atau pembatasan bersifat material dan pervasif, auditor dapat menyatakan disclaimer of opinion. Lalu, penyimpangan dari GAAP. Pada skenario kelima, PT Surya Kencana menilai aset tetap menggunakan revaluasi tanpa penilaian independen. Ini merupakan penyimpangan signifikan dari SAK. Jika pengaruhnya sangat besar, auditor akan memberikan opini tidak wajar.
Namun, jika hanya material, maka opini wajar dengan pengecualian akan diberikan, disertai paragraf tambahan yang menjelaskan penyimpangan tersebut. Selanjutnya, independensi auditor. Skenario ke-6 menemukan pelanggaran independensi karena anggota tim audit memiliki saham di perusahaan PT Surya Kencana. Akibatnya, auditor wajib memberikan disclaimer of opinion tanpa memandang materialitasnya. Independensi adalah dasar kepercayaan publik terhadap profesi auditor, sehingga laporan hanya berisi satu paragraf pendek tanpa kata auditor independen. Lalu ada materialitas dan jenis opini. Mengacu pada tabel 3.1 dan 3.2, auditor menentukan jenis opini berdasarkan tingkat materialitas. Untuk pembatasan lingkup yang tidak material adalah opini wajar tanpa pengecualian. Untuk material namun tidak pervasif yaitu qualified opinion. Jika sangat material, disclaimer of opinion. Untuk penyimpangan GAAP, jika tidak material wajar tanpa pengecualian. Jika material, qualified. Jika sangat material, adverse of opinion. Baik, yang terakhir, lebih dari satu kondisi. Jika terdapat dua kondisi sekaligus, misalnya going concurrent dan pengungkapan dividen tidak memadai, maka auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan dua paragraf penjelasan. Namun, jika pengungkapan dividen sangat material, auditor dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tetap disertai paragraf going concurrent. Demikian pemaparan saya mengenai laporan audit dan berbagai skenario modifikasi laporan pada kasus PT Surya Kencana. Melalui tugas ini, kita dapat memahami bahwa peran auditor tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.